Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guys. Apakah suara saya kedengeran? Dengaran, Pak. Mantap. Oke, selamat malam semuanya. Ini ada 18 juta orang yang mau belajar. Oke, salam kenal dulu semuanya. Saya Aldo yang akan menemani teman-teman semua malam hari ini bermain dengan microcontroller menggunakan Arduino. Harapannya di sini teman-teman semua yang hadir di sini sudah melihat materi kita sebelumnya ya, karena kita sebaiknya tidak mengulangi materi yang kemarin, biar maju terus materinya. Bagi yang belum, nanti tolong disimak dulu gitu ya, karena ini berkelanjutan teman-teman. Oke, saya izin share screen dulu sebentar. Bagi teman-teman yang belum merename namanya, tolong diganti ya, nanti biar ada ketika tanya jawab gampang manggil namanya ya. Di rename namanya dengan nama sebenarnya, kemudian di underscore dikasih asal kalian dari mana. Seperti nicknameku di situ Aldo underscore Malang. Apakah sudah tampak teman-teman? Sip, mantap ya. Sudah kelihatan semua. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelatihan kita. Kita diharapkan teman-teman serius dan semangat tapi santai aja ya. Pelatihan ini ada karena kita mau memberikan wawasan untuk teman-teman pemula semua agar mudah dalam bermain dengan Arduino gitu ya. Harapannya nanti teman-teman dalam mengerjakan proyeknya itu bisa ada wawasan awal ya sehingga mudah dalam mau mengerjakannya. Oke, dari permainan yang kemarin materi kita belajar tentang fungsi dasar dari microcontroller atau Arduino ya, yaitu input dan output. Itu adalah uh, fungsi umum dari semua pin yang ada di Arduino. Kita langsung aja misalnya menggunakan board Arduino Uno, gitu ya. Di sini ada pin 2, pin 3 ya. Begitu juga pin A0, A1, A2 sampai A5. Semua pin yang ada di situ fungsi umumnya adalah input dan output. Ketika pembahasan kita input dan output ini, ya ini kita masih membahasnya di sisi digital teman-teman ya. Jadi nanti atau ada yang sudah pernah belajar Arduino Uno, kemudian bingung ya, apakah pin, contoh pin analog in, di sini ada pin A0 sampai A5, ini kan seharusnya untuk mengolah data analog, gitu ya. Nah, tapi itu tadi, jadi ada fungsi umum. Jadi fungsi umum itu baik yang ada analognya ataupun tidak, itu fungsi umumnya tetap sama, yaitu adalah input dan output. Dalam pembahasan kita ini adalah digital. Jadi mengendalikan LED, kemarin kita sudah ya praktek ya, itu adalah praktek
pin kita jadikan output. Dia dapat mengeluarkan logika. Mengeluarkan logika 0 dan 1. Itu adalah ciri dari digital. Begitu pula nanti kita akan belajar selanjutnya materi kita pada malam hari ini yaitu membaca. Jadi membaca logika. Ya, membaca logika 0 dan 1. Jadi ciri dari digital itu cuma ada dua kondisi ya teman-teman ya. Cuma ada dua kondisi. Kalau dia adalah misalnya mau dibaca adalah sensor cahaya misalnya. Itu berarti dia ada cuma gelap dan terang. Kalau kita bilang dia adalah bilangan biner maka cuma ada bilangan 0 dan 1. Kalau kita bilang logika high dan low ya cuma ada high dan low. Kita bilang sensornya saklar, cuma ada dua kondisi kalau kita menganggap itu adalah komponen digital. Jadi ada kondisi ditekan dan tidak ditekan. Ya, ciri dari digital itu ada dua kondisi. Begitu pula yang kemarin main ya, mainan LED ya, mengendalikan. Yang dikendalikan LED-nya cuma ada dua kondisi, nyala dan mati. Gitu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar juga bahwa rangkaian beban seperti LED. Nah, teman-teman yang mungkin kurang familiar dengan istilah beban, jadi kayak LED ini kita bilang juga beban ya, karena dia mengkonsumsi listrik juga ya, dia beban. Motor gitu ya, pemanas, pendingin, dan macam-macam yang diaktifkan dan butuh mengkonsumsi listrik itu kita sebutnya beban. Nah, beban ini yang LED ya bisa dirangkai secara aktif high dan juga dirangkai secara aktif low. Nah, teman-teman yang masih bingung di sisi ini, cek lagi materi yang kemarin ya, biar kita nggak bolak-balik menceritakan itu. Nah, saat ini contoh, di sini ada gambar sebuah LED ya, yang kakinya panjang dan kakinya pendek secara fisik ya. Nah, itu yang pendek itu yang kakinya min atau kita sebutnya katoda. Terus yang kakinya panjang ya itu yang positifnya, kita sebutnya dia anoda. Pemasangannya teman-teman, yang plus ini yang anoda, jadi kakinya LED yang panjang itu terhubung dengan resistor. Ya, kemudian resistor terhubung ke pin 5 volt. Nah, teman-teman ingat-ingat lagi yang kemarin. Nah, 5 volt ini identik dengan tegangan, identik dengan logika high atau logika 1 kita sebutnya. Ya, jadi logika 1 atau high itu identik dengan 5 volt. Sebaliknya, jadi kalau logika low atau 0 itu identiknya dengan ground atau 0 volt. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang LED ini sudah terhubung, walaupun dia lewat resistor, tapi dia sudah terhubung dengan 5 voltnya. Artinya plus LED sudah dapat logika 1. Ya, sehingga nanti LED-nya kita tinggal kendalikan dari kaki minnya atau kaki katodanya. Ini di sini kita pakai pin 7. Maka kemarin pin 7 harus kita setting dulu. Karena punya fungsi umum sebagai input dan output setiap pin, maka dia harus kita setting dulu ya pin yang kita pakai. Contohnya saat ini pin 7. Pin 7 kalau mau kita pakai untuk bermain dengan LED, mengendalikan LED, maka pin 7 kita settingnya sebagai output ya agar pin 7 punya kemampuan mengeluarkan logika ya. Nanti dalam pemrograman kita menulisnya digital write. Menulis keluar ya. Nah, jadi pin 7 disetting dulu jadi output, itu yang pertama yang sudah kita lakukan kemarin. Kemudian kalau ditanya logika apa yang harus dikeluarkan pin 7 agar LED-nya menyala. Nah, dilihat-lihat lagi plusnya LED, dia sudah dapat logika 1 atau tegangan 5 volt. Maka pin 7 harus mengeluarkan logika sebaliknya ya agar ada perbedaan polaritas di antara kedua kutub-kutub LED-nya. Kalau yang plusnya sudah dapat plus 5 volt, maka minta kita kasih ground ya atau logika 0. Ya, itu agar ada arus. Gitu ya, kurang lebih teman-teman ya, cerita pemanasan kita. Kita akan pemanasan dulu teman-teman ya. Mungkin untuk teman-teman yang belum bisa praktek, ya boleh pakai simulasi dulu pakai Walkwi ya. Nah, kita akan pemanasan dulu untuk yang pertama ini, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita pemanasan dulu, menyalakan LED yang kemarin dirangkai secara apa nih namanya nih?
Dia akan aktif kalau dikasih low, itu namanya rangkaian aktif low. Ya, jadi bebannya dapat positifnya terlebih dahulu. Yaitu 5 volt ya maksudnya positifnya. Nah, kita rangkai ini dulu di Walkwi, kita bareng-bareng aja. Bagi teman-teman yang sudah punya perangkat, silahkan langsung aja menggunakan perangkatnya masing-masing. Oke, biar lebih leluasa, aku akan arahkan ke Walkwi dulu ya, biar teman-teman bisa lihat semua. Kita akan ke walkwi.com. Nanti tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman ya. Walkwi-nya. Kenapa sih? Yang lain juga banyak ya, teman-teman ya. Cuman aku paling suka Walkwi karena dia nggak repot, kita harus bikin akun dan sebagainya. Dia langsung bisa kita pakai main. Oke, jadi Walkwi langsung terbuka seperti ini. Kita akan langsung aja pakai board Arduino ya. Yang disebut dengan board Arduino itu ada jenis Nano, Mega, Nano, Pro Mini juga ada ya. Macam-macam tuh ya perangkat dari board Arduino ya. Kita akan pakai ini dulu. Diklik aja Arduino-nya. Kemudian ke bawah, di situ ada Start from Scratch. Teman-teman pilih yang board Arduino Uno. Kita akan dikasih pinjam virtual Arduino Uno. Nanti tampilannya akan ada seperti ini ya, teman-teman ya. Kita akan ada dipinjemin virtual Arduino Uno di sebelah kanan. Dan untuk ngodingnya, ya, itu ada di sebelah kiri. Nah, kita mau main kayak tadi ya, mau bikin LED dirangkai aktif low. Gimana nih caranya? Nah, kita plus dulu, tambahkan dulu perangkat kita. Cari LED-nya. Ini tinggal diklik aja, teman-teman. Tadi yang pinnya LED, yang kakinya pendek, ke pin 7 ya. Kenapa pin 7? Nggak ada alasannya ya. Sebenarnya semua pin bisa. Termasuk pin A0 sampai A5. Termasuk ini juga bisa. Karena apa tadi? Fungsi umum semua pin adalah input-output digital. Kemudian kita tambahkan dulu resistor ya. Kenapa sih perlu resistor nih guys? Berapa sih harusnya nilainya kita berikan? Nah, nanti kalau ada yang penasaran boleh kita hitung bareng-bareng ya. Jadi yang positifnya LED dihubungkan aja dengan resistor, resistornya dikasih 5 volt tadi begini ya. Nah, standar elektronikanya positif 5 volt itu biasanya merah teman-teman ya. Kita kasih warna merah. Ini biar teman-teman juga terbiasa ya. Sebenarnya dalam elektronika juga ada aturan warna ya. Itu juga punya arti di sana. Kemudian yang min misalnya dia warnanya hitam atau coklat biasanya. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini. Ini adalah rangkaian beban aktif low, di mana dia harus dikasih low untuk bisa aktif. Oke, kita awali dulu ya dengan coding untuk on off kan ini. On kan dulu deh ya, tadi dikasih 0 ya kan dari pin 7. Tapi jangan lupa, awalnya adalah setting dulu pin 7-nya. Ya, setiap pin yang mau dipakai disetting dulu. Karena setiap pin punya kemampuan input dan output. Kalau nggak disetting, bingung. Bingung dia ya. Oke, sekarang kita setting dulu pin 7-nya menjadi output ya, karena mau kita pakai untuk kendali. Nah, ini kalau teman-teman masih bingung begini, wah, ini harus ngecek lagi materi yang kemarin bolak-balik ya. Harus sampai benar-benar paham kapan disetting sebagai input, kapan disetting sebagai output ya. Itu tergantung dari kebutuhan kita. Oke, kita setting pin 7 jadi output ya. Caranya gimana kemarin? Pin mode. Kekecilan ya, kalau kekecilan aku pakai softwarenya langsung aja. Ntar. Bagi teman-teman yang belum tahu, gimana dapat software Arduino IDE? Nah, itu juga ada di materi kita kemarin. Aku rekom untuk spek komputer yang biasa-biasa aja, pakai versi lawas aja. Nggak usah pakai versi terbaru biar nggak terlalu berat.
Oke, udah kebuka nih ya. Kita file new aja. Ini adalah software yang nantinya akan kita pakai, teman-teman, namanya software Arduino IDE. Oke, ini Arduino IDE tampak lebih besar kan ya, daripada aku ngetik di Walkwi gitu maksudnya ya. Aku pakai softwarenya biar teman-teman bisa kelihatan lebih besar codingnya ya. Nanti tinggal kita copy paste ke Walkwi aja, gitu ya. Jadi kita setting dulu pin 7. Jadi pin mode 7 kita setting sebagai output. Caranya seperti ini. Ya, kalau mau dikasih keterangan dikasih garis miring double, teman-teman ya. Ini akan menjadikan dia komentar, dia nggak akan dieksekusi oleh programnya. Contohnya ini cara setting pin 7 jadi output. Efek dari kita setting menjadi output pin 7 ini, maka pin 7 akan punya kemampuan mengeluarkan logika. Ya, diingat-ingat. Punya kemampuan mengeluarkan logika. Kemudian untuk menyalakan LED-nya, tadi dikasih logika apa? Logika 0, karena LED-nya sudah dapat dulu 5 voltnya, atau logika high, atau logika 1. Jadi pin 7 harus mengeluarkan logika 0 ya, atau low teman-teman. Caranya mengeluarkan logika dari pin 7 adalah digital write. 7, keluarkan logika high. Ini kalau dikasih keterangan pin 7 mengeluarkan logika high. Gitu ya. Boleh menulis high, boleh menulis 1 ya, karena nama lain dari logika high adalah logika 1. Boleh menulisnya seperti itu atau ditulis high kapital tadi juga boleh, sama aja. Nah, ini coding harusnya menyebabkan LED-nya pada pin 7 yang kita pasang tadi itu menyala. Kita buktikan ya, teman-teman ya. Ini ku copy aja semuanya ini. Teman-teman boleh langsung menuliskannya di sebelah sini boleh ya. Kalau tadi maksudku membuka software adalah untuk biar lebih besar, biar lebih kelihatan. Ini ku paste aja langsung di sini. Mau ngetik langsung di sini silahkan. Oke, terus untuk runningnya ini ada kayak tombol play button ya. Diklik aja. Nah, kok mati nih? Kenapa nih mati nih? Kenapa nggak hidup dia? Karena logikanya kebalik ya tadi ya. Karena ini teman-teman, LED-nya sudah dapat logika 1, berarti harus kita kasih logika sebaliknya ya. Ini salah nih logikanya yang diberikan, jadi dia mati. Jadi ini di minnya LED dikasih 5 volt, dikasih di apa kaki positif LED udah dapat lagi 5 volt ya. Jadi tidak ada arus yang mengalir. Jadi LED-nya mati. Seharusnya ini adalah dikasih low atau teman-teman tulis 0. Kita copy aja. Stop dulu, kemudian baru di play again. Nah, teman-teman bisa lihat di sini LED-nya dia menyala. Karena ada arus yang mengalir ya. Kita kasih logika 0 dan dia sudah dapat tegangan 5 volt atau logika 1. Oke, aman ya teman-teman ya. Kita akan bikin dulu dia kedap-kedip nih teman-teman ya. Kalau ini nyala doang kita bikin kedap-kedip, kedap-kedip ya. Jadi nggak bisa kita taruh di void setup. Ini pelajaran kemarin. Semua perintah yang ada di void setup cuma dijalankan 1 kali di awal aja. Kalau kita mau coding itu dijalankan terus-menerus, nulisnya tidak di sini ya. Tidak di void setup, tapi nulisnya di void loop. Oke, kita mulai edit lagi codingnya. Aku edit aja di sini di Arduino IDE. Ini naruhnya nggak di sini guys, naruhnya di void loop. Kalau kita pengen terus-menerus, kita kasih delay sebentar. Satuannya milisecond, jadi kalau mau nulis 1 detik, aku tulis 1000. Karena satuannya milisecond. Ini nanti nyala, kemudian ini aku copy 2 baris ini.
Aku rapikan. Nah, sekarang gue berikan logika sebaliknya ya. Nah, jadi nanti ini menyebabkan apa tadi? LED-nya on. Kemudian ini menyebabkan LED-nya off. 1 detik nyala, 1 detik mati. Dia loop muter lagi. Nah, muter lagi nyala 1 detik, mati 1 detik. Oke, kita langsung aja copy ke Wokwi untuk lihat hasilnya. Kita stop dulu, baru play again. Nyala 1 detik, mati 1 detik. Nyala lagi 1 detik, mati lagi 1 detik. Ya, jadi karena dia kita taruh di void loop, jadi dia terus-menerus berputar. Oke, itu pemanasan kita. Masih materi yang kemarin, ini Mas Yan. Ya, pemanasan aja dulu ya. Selanjutnya kita akan bahas ke materi kita sebelumnya. Sebelumnya. Selanjutnya. Oke, kita stop dulu. Selanjutnya adalah kita akan belajar input, guys. Kalau tadi pin itu kita jadikan output, sekarang akan kita jadikan pin itu input ya, sehingga dia nanti akan punya kemampuan membaca. Membaca apa? Tentu saja sensor ya. Tentu saja sensor-sensor. Dan sensor yang paling sederhana adalah saklar. Ini sensor tekan, teman-teman ya. Sensor fisik nih harus ditekan ya. Oke, contoh dari rangkaian tombol ya, nanti yang akan kita jadikan inputan ya. Ingat-ingat tadi ya, tombol. Terus kita punya kemampuan apa tadi? Membaca ya, dan membacanya digital. Maka nanti hanya ada 2 kondisi, teman-teman, yang bisa dibaca oleh pinnya. Ya, kalau tombol berarti dia kondisinya ini saat ini tidak ditekan. Dan satu lagi nanti tombolnya ketika ditekan. Hanya ada 2 kondisi itu. Dan sebenarnya yang dibaca oleh pin, teman-teman, itu adalah logika aja atau tegangan. Nah, nanti kita yang mendefinisikan ya, ketika dibaca logika 1, itu kondisi tombolnya apa, itu kita yang mendefinisikan. Ada juga model rangkaian yang sederhana, rangkaian 1 seperti ini, hanya tombol biasa, salah satu kaki tombol dihubungkan ke pin, satu kaki lainnya ke ground langsung. Ya, ini sederhana banget yang model rangkaian 1. Ada lagi yang model rangkaian 2, teman-teman. Ya, yang model rangkaian 2 ini ada resistor tambahannya. Nah, ada resistor 10K ini ke ground. Apa fungsinya? Nah, kita coba pelajari bareng-bareng. Ini butuh menggambar sedikit. Oke, jadi teman-teman sekarang kita akan nyeting pin ini ya. Masih ingat pinnya bisa jadi input dan output. Harus kita setting, gitu ya. Harus kita setting biar dia nggak bingung. Maka kalau kita mau setting pin ini untuk membaca kondisi tombol, settingnya sebagai input, gitu dulu ya. Pertama itu. Kemudian nanti setelah kita setting sebagai input, maka pin akan punya kemampuan membaca data. Nah, data apa yang dibaca? Ya, data apa yang dibaca? Kita belajar di materi yang kemarin bahwa yang bisa kita baca adalah apa datanya yang dibaca berupa data yang bisa dibaca berupa logika high atau 1 sama logika low. Di mana keduanya ini identik dengan tegangan. High-nya identik dengan tegangan 5 volt, low-nya identik dengan tegangan 0 volt atau ground, ya. 0 volt atau ground. Jadi tanah itu 0 volt ya. Oke, kemudian ketika dia cuma bisa, kita ngomongin tegangan aja deh biar teman-teman nggak bingung ya. Nah, kita pakainya tegangan aja. Teman-teman, jadi yang bisa dibaca oleh pin itu adalah tegangan. Tegangan 5 volt dan tegangan 0 volt. Oke?
Pada saat ini, teman-teman bisa lihat, tombol ini nggak ditekan. Dia nggak kemana-mana. Ya, tombol ini nggak kemana-mana nih. Nah, apakah di sini ada 5 volt? Apakah di sini ada ground? Ya, kan tidak ada gambarnya nih. Kondisi lagi nggak ditekan seperti ini. Ya, ini tombol lagi terbuka istilahnya ya, tidak ditekan. Dia nggak kemana-mana. Padahal pin itu hanya bisa membaca 5 volt dan 0 volt saja. Dan ini kita tidak kasih 5 volt, tidak kasih ground. Ini akan jadi masalah teman-teman ya. Ini kita sebutnya membaca data floating. Jadi nilainya lompat-lompat. Terserahnya dia lah, lompat-lompat gitu ya. Floating datanya itu. Karena nggak kita kasih 5 volt, juga tidak kita kasih 0 volt. Karena tegangan-tegangan itu aja yang bisa dibaca. Sehingga untuk model rangkaian satu ini nanti perlu mengaktifkan resistor internal namanya teman-teman. Di sini ada resistor internal, dia pull up jadi terhubung ke plus 5 volt. Nah, ini harus diaktifkan nanti by program. Kita akan mengaktifkan resistor ini. Ini kita sebutnya R pull up. R pull up, resistor pull up. Ya, ini harus kita aktifkan nantinya ya. Jadi dia sudah ada internal di dalam pinnya, tapi dia nggak aktif kalau nggak kita aktifkan. Ya, kalau kita mau pakai model rangkaian satu, jadi wajib mengaktifkan resistor pull up. Oke, tujuannya apa? Agar ketika kondisi lagi tombol nggak ditekan, teman-teman perhatikan, dia kan sekarang nggak dikasih 5 volt, nggak dikasih 0 volt, atau dikasih ground juga nggak. Padahal hanya bisa membaca itu. Tapi kalau kita mengaktifkan resistor internal, nah teman-teman perhatikan di sini ada R, tapi dia terhubung ke positif 5 voltnya. Nah, ini menyebabkan ketika kondisi tombolnya tidak ditekan, pin ini sudah terhubung dengan 5 volt. Maka dia akan nanti pin ini membaca logika 1 atau high. Gitu ceritanya teman-teman. Kemudian tombolnya ditekan nih ya, kita tekan tombolnya ya. Nah, pin ini terhubung langsung ke ground. Ini kalau tombolnya ditekan. Tombol ditekan, dia terhubung ke ground pinnya. Maka pin ini membaca logika 0 atau low. Nah, gitu ceritanya. Kalau mau kita bikinkan tabel kebenaran, teman-teman bisa bikinkan model rangkaian satu yang pakai resistor pull up. Kita bikin kondisi, tabelnya namanya kondisi sama logika. Nah, ini logika yang dibaca maksudnya ya. Kondisinya apa nih kondisinya? Kondisinya tadi tombol TD tidak ditekan. Logikanya apa tadi? Tombolnya tidak ditekan berarti pinnya langsung terhubung ke resistor pull up dan ke positif ya. Jadi logikanya adalah 1 atau high. Ketika tombolnya ditekan, pinnya terhubung ke ground langsung teman-teman. Jadi tombol ditekan. Tombol ditekan, dia langsung ke ground, berarti logikanya 0 atau low. Nah, gitu kurang lebih hasil dari rangkaian ini. Ya. Nah, kita nggak usah bahas dulu rangkaian 2, tambah lebih ribet dulu ya. Teman-teman terima dulu dengan model rangkaian satu, karena ini cukup sederhana untuk kita rangkai. Dan kita mau praktekkan teman-teman ya. Sekarang gini, jadi inputnya dia nanti pinnya sudah bisa baca logika 0 dan 1 sesuai dengan kondisi tombol. Sekarang, indikatornya kita membaca kapan itu kita baca 0, kapan kita baca 1, dari mana nanti? Nah, kita pakai LED ya teman-teman ya. Tetap kita pakai output nanti. Contohnya tombolnya kita pakai untuk menyalakan LED. Nah, bentar, aku butuh bikin slide baru. Aku coba untuk menggambarkan untuk teman-teman. Kita akan menggambar input dan output. Sekarang kita lengkapi ya. Jadi ada kondisi tadi,
terus ada logika. Sekarang tambah lagi kita mau mengendalikan LED berdasarkan tombolnya. Ini kondisi tombol. Terus ini ada LED mau kita bikin nanti ya. Nah, jadi tombolnya mengendalikan LED. Oke, kita bikin dulu algoritmanya ya. Nah, pengennya bikin kasusnya dulu. Kita pengen kondisi tombol ditekan dengan model rangkaian satu tadi. Tombol ditekan itu maka pin langsung terhubung dengan ground. Berarti logikanya 0 atau low. Kita akan coba untuk mengendalikan LED. Jadi kita nanti bikin LED-nya on. Gitu ya. Kemudian tombolnya nanti kalau tidak ditekan atau dilepas ya. Tidak ditekan tadi pin ya, dia terhubung dengan resistor pull up dan ke plus. Jadi ke plus 5 volt. Dia yang dibaca logikanya satu atau high. Ini nanti kita akan bikin kalau pin membaca satu atau high, kita bikin LED-nya off. Nah, jadi ini sebenarnya adalah output kita. Output dari proses kita adalah mengendalikan LED. Inputnya adalah dari tombol. Oke, kita akan bikin tombol untuk menyalakan LED. Jadi kita ke Walkwi untuk langsung praktek ya, bareng-bareng ya teman-teman ya. Kita akan praktekkan di Walkwi. Kita ke Walkwi dulu. Oke, LED-nya udah ada, tinggal tambahin tombol ya teman-teman ya. Plus lagi, nah ini ada push button. Nah ini push button kok kakinya 4 nih. Nah gimana nih? Nah teman-teman bisa cek di sini nih ada tanda tanyanya. Nah, di Walkwi tadi. Nah ini detail tombolnya itu gimana sih cara kerjanya. Nah teman-teman bisa lihat nih. Ya, kakinya 4 tuh sebenarnya kayak gini dalamannya nih. Jadi sisi atas itu seperti ada logam yang menghubungkan kanan dan kiri ya, left dan right-nya. Yang bawahnya juga gitu, ya, yang bawah ya, sisi bawah ya, itu ada semacam logam yang menghubungkan kiri dan kanan, left dan right-nya sudah terhubung. Nah, ketika tombolnya ditekan, itu akan menghubungkan sisi atas dan sisi bawah. Ketika tombolnya dilepas, nanti ya terlepas lagi. Jadi teman-teman cukup menggunakan, misalnya yang kiri ya, ambil pin yang atas dan yang bawah ya. Salah satu aja, mau ngambil yang kanan juga boleh. Atas dan bawah ya, jangan terbalik dengan posisinya. Kiri berarti nanti kita ambil atas dan bawah atau kanan ambil atas dan bawah. Yang model rangkaian satu tadi ke salah satu ke kemana tadi? Satunya ke pin, satu tombol lagi kakinya ke ground. Gitu ya, teman-teman ya. Satu tombol kakinya ke pin microcontroller ke Uno, satunya ke ground. Kita boleh pilih pin bebas. Balik lagi ke Walkwi. Ya, ini tombolnya. Nah, aku mau pakai sisi yang kiri aja. Berarti ini yang bawah ini langsung kehubungkan dengan pin misalnya pin 8, pin berapa aja boleh ya. Nah, semua pin bisa jadi input output. Kemudian salah satu kaki tombol lainnya ke ground. Sini ada ground nih. Nah, ground biasanya warnanya hitam atau coklat. Oke, cuman begini doang nih rangkaiannya ya teman-teman ya. Jadi nggak usah semua kaki dipasang, cukup sisi kiri atau sisi kanan. Ada tombol yang cuma 2 kaki, ya udah itu langsung dipakai ya, satunya ke ground, satunya ke pin. Pinnya bebas. Oke, kita akan mulai teman-teman ya. Untuk coding ini, kita pengen bikin ketika tombolnya ditekan, LED-nya menyala.
Kita bikin gitu ya, di Arduino-nya. Oke, kita mulai dari sini. Jadi menambahkan aja coding yang tadi boleh, mau bikin baru juga boleh, bebas. Misal aku menambahkan aja langsung ya, biar nggak bikin baru lagi. Sekarang aku mau pakai pin 8 ya, jadi pin mode lagi. Pin 8 yang kugunakan, itu kugunakan membaca tombol ya. Maka disetting sebagai input. Dan diingat-ingat, tadi kita pakai rangkaian satu ya. Rangkaian satu, dia harus diaktifkan resistor pull up internalnya. Kalau tidak, ingat-ingat tadi ada floating data ya, itu menyebabkan kegalauan pada pembacaan pinnya gitu ya, maka diharuskan mengaktifkan resistor pull up. Nah, ngaktifkannya gitu. By program cukup input pull up gitu teman-teman. Maka resistor internalnya akan aktif. Pull up. Pin 8 dan setting input. Dua ya, tidak sekedar pull up doang ya. Oke, lanjut. Kita mau bikin tadi jika tombolnya ditekan. Nah, jika tombolnya ditekan. Pengecekan tombol itu dilakukan pengennya terus-menerus. Jadi sewaktu-waktu tombolnya ditekan, dia langsung LED-nya nyala. Ya, kita makan naruh coding itu di void loop teman-teman yang model seperti itu. Kalau kita taruh coding di void setup bisa, cuman hanya satu kali di awal doang dikerjakan pengecekan tombolnya. Gitu ya. Jadi lebih tepat di void loop. Kita ingat-ingat dulu tombolnya modelnya gimana tadi. Ketika ditekan dia logikanya apa sih? Kalau nggak ditekan logikanya apa? Kita lihat lagi yang tadi. Nah ini, jadi teman-teman lihat lagi. Tombolnya nggak ditekan, ya. Nggak ditekan tombolnya nih yang model rangkaian satu. Dan ini sudah ada resistor pull up-nya. Dia sudah aktif sekarang. Ini terhubung dengan plus 5 volt. Oke, maka gimana? Pin membaca langsung logika apa tuh ya? Tegangan 5 volt logikanya yang dibaca adalah high ya. Jadi ketika kondisi tombolnya tidak ditekan, dia high. Kita pengen tahunya ketika ditekan. Nah, berarti ini tombolnya ceklik ke arah bawah ya. Pinnya langsung terhubung ke ground. Nah, jadi ketika ini pin itu membaca logika low. Kita pengen berarti ketika logika yang terbaca pada pin adalah low, kita mau nanti menyalakan LED, teman-teman ya. Jadi logikanya low nih. Pembacaan pin yang kita pakai ya, pin 8 yang kita pakai ya. Oke, lanjut. Mana tadi Wokwi-nya? Kok Wokwi, sorry, Arduino. Di sini dia codingnya teman-teman ya. Ditekan tombolnya betul. Dia pinnya akan terhubung dengan ground. Artinya pin membaca logika 0 atau logika low. Kita tulis di sini teman-teman ya. Jika nulisnya if, buka kurung. Pembacaan pin itu adalah digital read. Pembacaan pin digital read. Pin berapa? Pin 8. Tutup kurung. Jika yang dibaca itu adalah sama dengan dalam bahasa C double ya, sama dengannya memang seperti itu. Perbandingan ini artinya jika pembacaan logika pada pin 8 adalah bernilai 0 atau teman-teman boleh tulis low gitu ya karena dia terhubung dengan ground, tutup kurung dulu, maka kurung kurawal buka. Maka kita mau ngapain? Mau nyalakan LED. Tinggal ngambil coding yang tadi. Ini kita cut aja, pindahin ke dalam sini. Nah, jadi ini kalau diterjemahkan jika tombolnya ditekan
maka LED on. Ya, low itu adalah kondisi tombolnya ditekan. Karena rangkaian kita adalah rangkaian satu yang tadi ada di PPT tadi. Terus kita mau bikin. Boleh teman-teman menulisnya berarti untuk logika yang lain. Kita nulisnya else, if, buka kurung, digital read 8. Sama dengan high, tutup kurung, kurung kurung buka. High itu berarti dia tidak ditekan, kita mau ngapain? Kita mau LED-nya off. Tinggal ambil perintah LED yang tadi. Nah, ini delay-nya udah boleh kita buang ya, teman-teman ya. Gini boleh ya, else if digital read pada pin 8 adalah high atau tidak ditekan. Kasih keterangan lagi. Jika tombolnya tidak ditekan, maka dia akan pin 7 mengeluarkan logika satu yang menyebabkan LED-nya off, mati. Nah, gampang ya teman-teman ya. Kita praktekin dulu ke wow. Oke, harus kita play. Oke, ini kondisinya sudah ready teman-teman ya. Jadi dia sudah mengerjakan pengecekan terus nih si tombolnya ya. Ketika dia nggak ditekan, ini LED-nya mati. Ini kan cocok dengan else if yang tadi. Dan ketika kita tekan ya, maka dia akan terhubung dengan ground pin 8-nya. LED-nya akan nyala. Dilepas lagi tombolnya, mati. Ditekan nyala, dilepas, mati. Jadi ini udah sesuai dengan penyelesaian kita yang tadi ya. Kasus kita tadi, soal kita tadi. Agar tombolnya ditekan, LED-nya menyala. Kurang lebih begitu untuk urut-urutan dari logika atau cara berpikirnya, teman-teman. Tapi dalam pemrogramannya masih terlalu terlalu panjang. Seperti ini boleh, tapi teman-teman dalam if itu ada juga namanya else, ya. Sebenarnya ini boleh kita buang begini, teman-teman. Ini begini juga bisa ya. Jadi if itu ada temannya namanya else. Jadi else itu artinya selain. Ketika di atas sudah kita definisikan adalah if pin 8 yang membaca logika low, ya else itu berarti logika selain low, kan cuma ada dua kondisi ya. Selain low ya pasti high. Kalau high ngapain? Dia langsung LED-nya off. Itu juga bisa. Nah, ini teman-teman juga harus familiar dengan ini ya. Ada if, ada else if, ada juga else ya. Nanti digunakan dengan tepat masing-masing ini. Ini boleh dipraktekkan lagi, hasilnya seharusnya sama. Kita stop dulu dan kita play again. Kita klik tombolnya, nyala, dilepas, mati. Diklik nyala, dilepas, mati. Oke, kurang lebih seperti itu permainan input kita yang masih sangat sederhana. Silakan kita ngobrol dulu teman-teman yang ingin menanyakan terkait hal-hal yang barusan kita pelajari, silakan. Sambil saya izin rokokan dulu ya guys. Silakan dibuka ininya ya teman-teman yang ingin diskusi ya, santai aja kita ngobrolnya. Mic-nya dibuka, silakan yang ngobrol. Aman ini, kayaknya udah pada cerdas-cerdas ini teman-teman.
Bentar, kita lihat ada chat di situ. Masih belajar dari nol saya. Oke, nggak apa-apa, it's okay ya. Makanya memang ini materi-materi untuk teman-teman pemula semuanya. Ya, biar nggak sekedar coding itu copas-copas aja, kagak ngerti maksudnya ya. Jadi kita coba ceritakan baris per baris, agar teman-teman memahami benar artinya gitu ya. Dan cara berpikirnya, penyelesaiannya. Saya juga dari, wah ini juga nol ya. Oke, untuk teman-teman yang kemarin belum lihat materi kita sebelumnya, sebaiknya ditonton dulu ya, karena memang ini kelanjutan teman-teman ya, kelanjutan dari materi yang kemarin. Makanya di grup itu ada info untuk simak dulu materi kemarin. Jadi untuk mudah memahami di materi yang sekarang. Silakan ada yang ingin bertanya? Hah? Mana? Yang tadi bisa enggak? Ini di depannya. Enggak bisa ya? Besok aja. Oke nih malu-malu nih kelihatannya teman-teman nih. Oke, iklan dulu ya. Jadi teman-teman, kita juga menyediakan untuk jasa privat. Jadi ini biasanya untuk teman-teman yang memang pemalu biasanya. Kita punya kelas per bulan dengan materi masing-masing, tapi kita juga punya bimbingan privat untuk teman-teman yang ingin belajar privat. Bisa online, bisa offline, langsung ke sini, ke markas kita di Malang. Jadi kita biasanya bantu teman-teman yang sedang penelitian, yang sedang ingin ikut lomba, untuk teman-teman guru juga yang ingin mengajarkan robotik di sekolahnya. Ada juga yang ingin belajar privat, itu juga kita sediakan. Nanti bisa kontak kakak admin bagi teman-teman yang berminat belajar privat. Lesnya berapa per bulan? Wah, ini di chat ada nih. Nah, nanti langsung aja dikontak kakak adminnya ya untuk kursus. Jadi ada beberapa paket, model, dan sebagainya tuh. Nanti kakak adminnya yang lebih hafal. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, belum ada pertanyaan, baru pertama join, belum. Oke, santai aja. Ini memang kita bercerita santai ya teman-teman ya, bahwa microcontroller itu sebenarnya mudah, tapi kebanyakan orang menganggapnya sulit karena belum kenalan. Oke, kita lanjutin sedikit dulu ya teman-teman ya. Kayak kita cerita contoh. Contoh dari hal sederhana, karena ini tadi temennya bilangnya teman-teman pemula dari nol. Maka kita pertanyaannya yang sederhana dulu. Contoh kayak di sini ada LED, kenapa sih di sini ada resistor? Nah, kita coba bahas dari hal-hal sederhana kayak gitu ya, teman-teman ya. Emang nggak bisa, nggak ada resistornya, gitu ya. Bentar di chat ada lagi. Izin Pak, ketika kita ingin ke pin analog, apa di coding harus diganti juga? Misalnya digital write kita ganti analog write. Iya, tentu saja begitu. Ya, itu materi analog sebenarnya masih nanti setelah teman-teman sudah khatam dulu dengan input dan output digital. Apa tuh bedanya digital dan analog? Itu juga termasuk hal sederhana ya, teman-teman, membedakan digital dan analog. Apa tuh bedanya? Jadi yang digital, kita sambil gambar ya, sambil gambar ya. Jadi bedanya digital dan analog. Ini juga wawasan awal untuk teman-teman lebih mudah apa namanya? Mendefinisikan sesuatu ya. Ada digital,
ada analog. Oke, kita langsung bahas aja ke Arduino Uno-nya. Jadi Arduino Uno punya kemampuan digital, punya kemampuan analog. Gitu aja dulu ya. Nanti kalau ke bahas teori kita kepanjangan. Jadi digital, Uno itu punya kemampuan digital ya. Berarti si Uno punya kemampuan mengenal dua buah kondisi, yaitu kondisi high dan low, atau kondisi kalau kita ngomong tegangan adalah tegangan 5 volt dan 0 volt, karena permainan Uno dia memang di level tegangan TTL namanya, yaitu 0 volt dan 5 volt. Kalau dia adalah membaca sensor, membaca saklar, tadi kondisi saklar ya, maka dia hanya bisa membaca kondisi ditekan dan tidak ditekan. Jadi ciri digital adalah dia hanya ada dua kondisi. Ya, atau kalau kita ngomong biner aja, biner dia cuma punya 0 dan 1. Satu ya. Kalau kita bicara tegangan, maka digital ini si Uno itu kenalnya sama 0 ini berarti 0 volt kalau kita ngomong tegangan, 1 itu adalah 5 volt. Kurang lebih yang digital, Uno itu punya kemampuan mengeluarkan tegangan 0 volt dan 5 volt, atau si Uno itu punya kemampuan membaca 0 volt dan membaca 5 volt. Itu kurang lebih yang digital, teman-teman. Sekarang yang analog. Nah, kalau yang analog sebenarnya dia khusus kepada input sebenarnya. Makanya di Arduino Uno, teman-teman bisa lihat tulisannya itu analog in. Ya, kemampuan dasarnya sebenarnya adalah pin-pin analog itu dibaca, membaca. Membaca apa? Membaca identiknya dengan tegangan, yang dibaca sebenarnya tegangan. Tegangan apa? Bukan cuma 0 volt sampai Bukan cuma 0 volt dan 5 volt bukan, tapi tegangan 0 volt sampai 5 volt. Nah, itu dia. Jadi perbedaannya yang analog itu adalah berupa rentang. Ini range. Kalau tadi fix hanya 0 dan 5 volt. Kalau yang analog dia rentang 0 volt sampai 5 volt. Dan ini jangan lupa analog input. Ya, jadi dia membaca. Pin A0 sampai A5 itu punya kemampuan membaca tegangan 0 volt sampai 5 volt. Dia bisa baca tegangan 1,5 volt, bisa membaca 2,5 volt, bisa membaca 3 volt pin analog itu. Nah, itu tidak dimiliki fitur itu oleh pin digital, nggak punya dia. Bingung digital kalau kita kasih tegangan 3 volt gitu ya, dia bingung. Ini 1 atau ini 0, apalagi ada di ambang gitu ya. Itu bikin kacau, teman-teman. Itu kurang lebih bayangan perbedaan digital dan analog ya. Oh, berarti tegangan analog bisa berubah-ubah ya, Mas? Tentu saja bisa. Jadi analog input ya. Ini biasanya dari sensor, teman-teman. Kalau aku gambar lagi, ini ada Uno nih. Dia punya kemampuan analog tadi ya, membaca rentang tegangan. Misalnya A0 deh kita sebut aja. Ini pasti terhubungnya itu dengan sensor. Nah, sensor itu mengeluarkan tegangan. Nah, tegangannya kalau kita pakai pin analog, ya biasanya dia keluaran dari sensor itu tegangannya rentangnya 0 volt sampai 5 volt kalau kita bermain dengan Arduino Uno. Sensor juga ada yang sensor digital, teman-teman ya. Apa bedanya sensor analog sama sensor digital? Ini kalau yang ini kan model sensor analog nih. Ada juga sensor digital. Bahkan ada satu buah sensor, contohnya sensor apa ya? Sensor suara, sensor mic ya, sensor mic ya, yang dapat mengubah suara jadi tegangan listrik itu, modulnya itu ada yang keluarannya dua buah. Jadi satu sensor keluarannya digital dan analog gitu. Ada yang dua. Jadi kalau sensor tadi keluarannya analog, maka dia akan dibaca oleh pin ya dengan rentang. Ya, modelnya ini rentang.
Tapi yang sensor digital, maka nanti dia keluarnya cuman 0 dan 1 saja, atau high dan low. Contoh sensor digital ya tadi kalau mic ya. Kalau mic berarti dia suaranya keras dan kecil misalnya gitu. Ada suara dan tidak ada suara. Nah, gitu mungkin ya. Lebih mudah dibayangkan oleh teman-teman. Sensor digital cuma ada dua kondisi. Kalau dia sensor suara berarti ada suara dan tidak ada suara. Kalau dia sensor cahaya, ada juga sensor cahaya yang digital. Berarti dia cuma terang dan gelap. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran untuk sensor. Jadi kalau menjalankan sebuah motor harus di analog ya, Pak. Tidak harus. Kenapa harus di analog? Jadi motor itu macam-macam. Nah, teman-teman nanti belajar lebih lanjut. Jadi motor itu bisa, teman-teman, motor itu nggak bisa langsung ke pin Arduino Uno. Nggak bisa. Jadi harus ada sebuah driver namanya. Sebuah perantara. Penguat, kita katakan begitu. Nah, itu tergantung drivernya. Model drivernya kayak relay misalnya. Kalau relay cuma 0 dan 1 ya, dia nggak butuh pin analog. Pin digital bisa. Tapi nanti di beberapa driver tertentu ya, yang teman-teman sudah ada kebutuhan kayak mengendalikan kecepatan motor. Nah, itu biasanya baru nanti membutuhkan uh, analog, tapi analognya bukan analog input, itu analog output. Nah, itu pelajaran lagi sebenarnya selanjutnya setelah teman-teman hatam dengan input dan output. Ntar ada lagi nih. Pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya, Pak, perlu komponen apa ya, Pak, agar tidak ada arus balik pada board Arduino menyebabkan error? Padahal saya menggunakan output, menggunakan relay, berautocoupler di beban saat penggunaan pada beban kumparan koil, misalnya klakson dan lain-lain. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Belum dijawab, udah sama-sama ya. Ya, yang model seperti ini, teman-teman, biasanya di modul relay sudah ada kayak diodanya ya. Biasanya kita pakai dioda aja untuk menghambat arus balik. Tapi jangan lupa ada lagi ya, sebenarnya ketika relay aktif terhubung ya, menyebabkan bebannya aktif, biasanya kan ada percikan api itu ya, atau bunga listrik itu ya teman-teman ya. Itu biasanya yang menyebabkan si Arduino bermasalah. Ya teman-teman cek nanti, bisa bisa cek rangkaian snubber, biasanya dikasih tambahan snubber. Ya, rangkaian snubber untuk mengurangi tadi tuh ya percikan-percikan bunga apinya ketika si bebannya aktif ataupun tidak aktif. Lanjut lagi kita ke, oh masih ada pertanyaannya ini. Kita mau ngitung resistor nih guys. Apakah menentukan bahasa coding harus bisa bahasa C dulu untuk basicnya? Terima kasih Pak. Tidak harus bahasa C, hanya saja karena teman-teman menggunakan software Arduino IDE, di mana dia software itu menggunakan bahasa C, jadi kita harus bisa bahasa C. Ya, sekarang kan juga ada bahasa-bahasa lain ya, contohnya kayak Python. Ya, pakai software Micro Python ya, itu untuk yang lain itu juga bisa teman-teman, nggak harus bahasa C dengan Arduino IDE. Cuman kalau pakai Arduino IDE ya harus bahasa C. Agak bingung sama sensor analog, biasanya ada perhitungan program data analognya. Iya betul sekali, memang ada perhitungannya, ada kalibrasinya, setiap sensor juga punya cara mainnya masing-masing. Teman-teman harus mulai baca-baca datasheet, cara pakai sensornya gimana. Itu dibaca juga karena tiap sensor beda-beda. Tolong sedikit penjelasan mengenai PWM. Ya, PWM itu adalah pulse width modulation, teman-teman ya. Itu dimanfaatkan untuk mengatur, kalau dia adalah LED ya, itu akan mengatur intensitas cahayanya. Kalau dia adalah motor, kita akan bisa pakai PWM untuk mengendalikan kecepatannya. Nah, kurang lebih itu akan, nah, teman-teman butuh mempelajari ini, mengatur panjang pendek lebar pulsa ya. Nah, lebar pulsa itu kayak, pulsa itu kalau dia digital teman-teman, dia cuma high gini, low gini,
Height itu gini, low itu gini. Nah, teman-teman bermain dengan PWM itu ini, lebarnya ini sama lebarnya ini. Nah, jadi mengatur durasi on dan durasi off-nya. Itu akan bisa menyebabkan, contoh kayak tadi LED, jadi bisa mengatur intensitasnya. Saya pemula masih bingung menentukan resistor. Iya nih, kita lagi mau ngitung resistor nih ya, karena banyak pertanyaan jadi jawab ke sana dulu ya, teman-teman. Lanjut, kita mau tadi kenapa sih ada resistornya ya? Karena katanya teman-teman pemula nih ya. Oke, kita coba menggambarkan sebuah LED. Jadi LED itu ada apa tadi teman-teman? Dihubungkan ke 5 volt sama ground ya. Itu sumber tegangan kita ya. Nah, boleh ngambil dari Uno, boleh ngambil dari baterai dan sebagainya. Kita bahas dulu yang tadi 5 volt, kemudian dia ke sebuah resistor, kemudian dia ke LED begini. LED itu seperti dioda ya, lambangnya memang dioda ya. Dioda yang memancarkan cahaya. Ya, light emitting dioda. Baru ini ke ground. Nah, kurang lebih kalau digambar secara lurus teman-teman ya, rangkaian kita tadi itu seperti ini. Nah, ini groundnya tadi dari Uno ya. Ini akan menyebabkan LED-nya nyala. Rangkaian seperti ini akan menyebabkan LED-nya nyala. Sekarang tinggal, kenapa sih butuh resistor di sini? Nah, kenapa? Karena teman-teman coba pelajari dulu tentang LED. Jadi LED itu teman-teman cek lagi di datasheet-nya LED. Bahwa LED itu kebutuhan untuk dia menyala, ada kebutuhan tegangan dan arus untuk dia menyala, gitu teman-teman. Untuk kebutuhan tegangan, dia menyala, tegangan itu disimbolkan dengan V ya, voltage. Tegangan yang dibutuhkan untuk LED menyala tergantung dari warnanya ternyata. Jadi kalau yang merah itu sekitar butuhnya 1,8 volt. Kalau kuning sekitar 2 volt kuning. Kalau biru dia sekitar 3,3, hijau 3,3, putih 3,3 kurang lebih kebutuhannya. Nah ini anggap aja dulu kuning. Nah, anggap aja nih LED-nya kuning warnanya. Dia kurang lebih butuhnya sekitar 2 volt. Bayangkan kita memberikan ketinggian ini ketinggiannya 5 volt nih teman-teman. Sedangkan dia butuh cuman 2 volt. Nah, enak nggak kalau gambar dengan ketinggian seperti ini? Ini tingginya kita kasih 5, dia butuhnya cuma 2. Ya, itu mengapa kita butuh, ini aku gambar lurus di sini. Nah, itu kenapa kita butuh ada ketinggian di sini yang harus dibuang atau dihambat. Ya, berapa nih di sini nih? Ini 5, di sini butuhnya 2. Di sini harus ada 3 volt yang dihambat atau kita bilang aja dibuang. Agar LED-nya tepat menerima 2 volt, teman-teman ya. Dia kalau dikasih 5 volt nggak ada R-nya, langsung menerima 5 volt nih, padahal dia cuma butuh 2, itu biasanya cepat panas dan langsung putus. Biasanya begitu. Itu mengapa ada resistor di sana. Di mana resistor harus mampu ya menghambat nilai 3 volt ini. Pertanyaan selanjutnya apa? Berapa berapa resistansinya nilainya yang harus kuberikan? Nah, berapa? Ya ini rumus dasarnya lah ya. Jadi rumus dasarnya V sama dengan I dikali R. Ya. V sama dengan I dikali R. Ini rumus dasarnya. Nah, kalau teman-teman mau hitung R berarti gimana rumusnya? V per I. Nah, kok bisa sih? Nah, jangan bertanya yang begitu ya. Kalau gitu nanti kita kursus matematika nih teman-teman ya. V sama dengan per I ya, karena pindah ruas ya. Kalau kita mau hitung beneran, ya udah dihitung aja. Ini sini ada V-nya, itu adalah 3 yang harus dihambat. I-nya berapa nih harusnya nih? I-nya berapa nih harusnya nih? Ah, teman-teman harus lihat lagi
Datasheet LED-nya. Berapa sih kebutuhan sekarang arus dari LED-nya? Nah, LED-nya hidup kalau dikasih arus berapa? Itu bisa dilihat di datasheet-nya bahwa ada rentang arus 10 miliampere sampai 40 miliampere. Ini teman-teman harus berikan 10 sampai 40 miliampere. Terserah kita mau pakai berapa nilainya di dalam rentang ini. Intinya semakin besar arus yang kita pakai, maka LED-nya juga semakin terang. Efeknya tapi cepat panas ya, biasanya usianya pendek. Oke, berangkat dari pengetahuan ini, misal kita pilih aja yang tengah-tengah, teman-teman. Misalnya pilih yang 20 miliampere. Ketika kita sudah menentukan arusnya yang mau kita pakai untuk mengaktifkan LED kita, 20 miliampere, ya udah ini rangkaian namanya rangkaian seri, teman-teman ya. Di mana rangkaian seri kalau di sini ada contohnya I2 dan di sini ada I1 misalnya. Kalau seri itu sama. Jadi I1 sama dengan I2. Itu hukum ketika rangkaiannya seri. Nah, ketika kita udah tahu di I2 kita pengen ngasih 20 miliampere, nah, jangan dikasih miliampere deh ya, karena rumusnya itu nanti volt per ampere ya teman-teman, baru jadi ohm. Maka ini konversikan dulu 20 miliampere berapa ampere. Diapain tuh? Dibagi 1000. Jadinya ketemu berapa? 1, 2, 3, 0,02 ampere. Ini I2 0,02 ampere. Dan di sini kita kan lagi ngitung R1, V1, I1 ya. Jadi karena sama, jadi boleh langsung kita masukin. 0,02-nya boleh langsung kita masukin di sini. Jadi 3 dibagi 0,02 ampere. Berapa tuh? Ini kali 100 aja, ini kali 100 aja biar hilang komanya. Jadi 300 dibagi 2. Ketemunya 150. Apa satuannya? Hambatan? Om. Ohm. Nah, ini orang elektro. Yang nggak tahu berarti belajar. Oke, kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Untuk kenapa sih kita butuh resistor? Berapa sih nilai yang harus kita berikan? Teman-teman memang harus agak belajar lebih lebih detail. Tapi enaknya bisa menghitung seperti ini kalau teman-teman suka bermain dengan merangkai LED buat motor, buat mobil, untuk kreasi sendiri gitu ya. Hitung R itu sederhana kayak gini aja. Nah, jadi nggak usah bingung-bingung nyari rangkaian orang, dilihat nilainya gitu ya. Nah, itu kan belum tentu benar juga. Nah, sebaiknya dipakai ilmunya untuk menghitung R-nya. Oke, ada lagi pertanyaannya teman-teman? Satu pertanyaan terakhir mungkin. Jadi untuk malam hari ini kita masih mempelajari hal yang ringan terkait input. Kemarin output, sekarang input yang kita pelajari. Nanti semoga ke depan kita masih terus bisa melanjutkan seri ini ya teman-teman ya. Semoga semangat terus belajarnya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Sebelum kita nanti berfoto ya teman-teman yang bisa untuk berfoto. Maaf Pak, saya pemula mau bertanya bahasa C itu apa ya? Itu adalah salah satu dari bahasa yang ada, Kakak. Jadi bahasa itu dalam pemrograman banyak. Ada bahasa Pascal, bahasa Python, bahasa Java, bahasa C. Yaitu hanya salah satu bahasa. Jadi bahasa pemrograman sama kayak bahasa yang ada di dunia kita. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, itu bahasa yang dipakai dalam pemrograman. Jadi kayak kita mau belajar bahasa pemrograman itu hanya mempelajari kosakata. Kalau dalam tata bahasa kita apa belajar bahasa kan kosakata, ada grammar, ada begitu ya. Kalau dalam pemrograman namanya sintaks atau aturan penulisannya. Nah, itu dipelajari tergantung dari bahasanya, teman-teman. Alhamdulillah makin paham. Usul ada pelatihan lanjutan. Insya Allah ya. Semoga kita bisa terus menemani teman-teman di pelatihan-pelatihan selanjutnya. Oke, gimana kalau kita foto dulu nih guys?
Apakah memungkinkan untuk kita berfoto, guys? Bagi yang memungkinkan tampil, silahkan tampilkan wajahnya yang tersenyum dong, guys. Masa belajar microcontroller kayak orang susah? Oke, yang memungkinkan aja untuk tampil. Maaf Pak, fakir kamera. Katanya dia fakir kamera. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Kita berfoto dalam hitungan ketiga ya, guys. Oke, sudah semuanya nih. Hitungan tiga ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih banyak teman-teman sudah menemani malam hari saya. Semoga teman-teman selalu semangat dan sehat belajar, berkreasi di bidangnya masing-masing. Kuakhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.